Tanpa pemain Eropa, rencana gila John Hartman di ASEAN Cup bikin rival gemetar. Rumor panas, Ole Romeni siap kembali ke Eredivisie setelah Oxford United terlempar ke Ligue 1. Bongkar peluang naturalisasi Zandbergen, Vickery, Taylor, dan Pascal. Siapa yang terdepan? Banyak yang panik. Timnas Indonesia kabarnya bakal tampil tanpa bintang-bintang Eropa di ASEAN Cup Juli nanti. Tapi tenang, pelatih baru kita, John Hartman, justru sudah punya rencana jenius untuk bawa pulang trofi ke tanah air. Penasaran gimana caranya? Karena ASEAN Cup bukan agenda resmi FIFA, klub-klub Eropa sulit lepas pemain utama. Tapi Hartman gak ambil pusing. Fokusnya sekarang jelas, memaksimalkan local pride dari Liga 1. Lihat saja TC Jakarta akhir Mei ini. Nama-nama dari Dewa United dan Persija Jakarta mendominasi skuad. Cara menangnya, Hartman mengandalkan sport science dan kedisiplinan tinggi. Dia ingin pemain lokal punya fisik selevel pemain Eropa. Gaya main transisi cepat dan fisik yang prima bakal jadi senjata mematikan untuk menghancurkan dominasi Vietnam di grup A. Targetnya nggak main-main, juara. Hartman ingin membuktikan kalau kedalaman skuad kita sudah merata. Siapapun yang main, lambang di dada jauh lebih besar dari nama di punggung. Indonesia sudah terlalu lama menunggu trofi ini. Saya tidak datang ke sini untuk sekedar menjadi finalis lagi. Kita memiliki talenta lokal yang luar biasa di Liga 1. Dan tugas saya adalah memastikan mereka memiliki mentalitas pemenang. Kami akan bermain dengan intensitas yang tidak bisa diikuti oleh lawan-lawan kami di Asia Tenggara, ujar Hartman. Mimpi buruk jadi nyata. Oxford United resmi terdegradasi dari Championship. Tapi yang jadi pertanyaan besar, gimana nasib bintang timnas Indonesia Ole Romeni? Apakah dia menyesal pindah ke Inggris di waktu yang salah? Datang dengan ekspektasi tinggi untuk mendongkrak performa tim, Ole sebenarnya tampil nggak buruk-buruk amat. Tapi sepak bola itu permainan tim. Lini pertahanan yang rapuh bikin Oxford harus turun kasta. Bermain di kasta ketiga Inggris jelas bukan level yang diinginkan pemain sekelas Ole. Sekarang, rumor mulai panas. Kembali ke Eredivisie disebut-sebut jadi jalan ninja terbaik buat Ole. Belanda adalah rumahnya. Di sana, gaya mainnya lebih nyetel. Dan yang terpenting, dia butuh kompetisi level top supaya performanya di timnas Indonesia tetap tajam. Menurut kalian, Ole mending bertahan di Inggris atau balik ke Belanda aja? Komen di bawah. Banyak nama besar masuk radar, tapi siapa yang paling realistis menyusul Jay Itzes dan kawan-kawan? Mari kita bedah. Pertama, Pascal Struijk. Secara kualitas, dia adalah top tier. Tapi jujur saja, peluangnya paling kecil. Pascal masih memprioritaskan timnas Belanda, dan stok bek tengah kita sudah sangat melimpah. Untuk saat ini masih sebatas mimpi. Lalu ada bintang Lazio, Kenneth Taylor. Peluangnya juga berat. Taylor sudah punya caps di timnas senior Belanda. Secara aturan FIFA, prosesnya bakal sangat rumit. Nah, ini yang paling panas. Luke Vickery dan Dean Zandbergen. Keduanya adalah jawaban untuk krisis striker kita. Luke adalah aset masa depan, sementara Dean punya postur dan ketajaman yang sangat dibutuhkan John Hartman untuk mempertajam lini depan Garuda. Bukan Justin Hubner namanya kalau nggak bikin heboh. Baru saja diumumkan, timnas Indonesia resmi akan menantang kekuatan Timur Tengah Oman di FIFA Matchday Juni 2026 mendatang. Reaksi sang bek tangguh, berkelas sekaligus bikin merinding. Lewat pernyataan terbarunya, pemain yang dijuluki The Aura ini tampak sangat santai namun penuh determinasi. Hubner mengisyaratkan bahwa level timnas Indonesia saat ini sudah jauh berbeda. Bagi Hubner, Oman memang tim kuat, tapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Hubner menekankan bahwa mentalitas pemenang adalah kunci. Ia menyebut skuad Garuda kini punya kedalaman tim yang merata dan fisik yang lebih prima. Ia bahkan tak segan memberi sinyal kepada lawan bahwa lini belakang Indonesia akan menjadi tembok yang sulit ditembus oleh penyerang terbaik dari Oman. Oman di bulan Juni? Tantangan bagus. Kami menghormati setiap lawan, tapi kami tidak takut pada siapapun. Kami bermain di rumah,
di depan pendukung kami, dan kami akan menunjukkan kepada mereka siapa Indonesia sebenarnya. Sampai jumpa di lapangan, ujar Hubner. Target juara harga mati. Tidak ada kata tapi, tidak ada kata nanti. Tahun 2026 menjadi pembuktian bagi timnas Indonesia untuk mengakhiri puasa gelar di Asia Tenggara. Di bawah komando taktik John Herdman, skuad Garuda kini bertransformasi menjadi kekuatan yang menakutkan. Kedisiplinan tinggi dan strategi modern menjadi senjata utama untuk mengguncang Piala AFF Juli mendatang. Rival-rival di Asia Tenggara boleh saja waspada, karena kali ini Garuda terbang lebih tinggi dengan mentalitas pemenang. Kita datang bukan sekedar untuk berpartisipasi, tapi untuk membawa pulang trofi ke tanah air. Pesan Herdman yang saya bawa hari ini khusus untuk para pemain. Tidak ada bintang di tim ini. Bintangnya adalah lambang Garuda di dada. Beliau tidak peduli kalian dari mana atau di mana. Kalau tidak mau bekerja keras, kalian disisihkan. Coach John ingin kolektivitas tim menjadi kunci utama. Juara AFF bukan tentang siapa pemain terhebat, tapi tentang siapa yang paling kompak bertarung di lapangan, ujar Sumarji membawa pesan dari Herdman. Kenapa Kenneth Taylor disebut sebagai salah satu talenta keturunan Indonesia terbaik di Eropa saat ini? Jawabannya bukan cuma soal nama besar Lazio, tapi soal atribut teknisnya yang di atas rata-rata. Pertama, Kenneth adalah definisi gelandang modern yang ambipedal. Ia sangat fasih menggunakan kedua kakinya. Ini membuatnya sulit ditebak saat melakukan transisi. Mau syuting jarak jauh atau terupas akurat, kaki kanan atau kiri sama mematikannya. Kedua, visi bermainnya. Sebagai lulusan Akademi The Tokoms, Taylor punya football IQ yang tinggi. Ia tahu kapan harus menahan tempo dan kapan harus melepaskan umpan vertikal yang membelah pertahanan lawan. Itulah alasan kenapa ia sangat dominan di lini tengah Serie A. Meski jalannya membela merah putih sangat terjal karena capsnya di Belanda, kualitas Taylor tetap jadi standar emas talenta diaspora. Akankah PSSI mampu merebut hati sang pemain? 6 kali mencapai final tanpa satu pun trofi juara. Selama 2 dekade, predikat spesialis runner-up telah menjadi bayang-bayang kelam bagi timnas Indonesia di kancah Asia Tenggara. Namun, Juli 2026 mungkin akan menjadi titik balik yang berbeda. Di bawah kendali John Herdman, juru taktik asal Inggris yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia, Indonesia kini membangun standar baru. Herdman menyuntikkan standar elit dunia, dari kedisiplinan fisik tanpa kompromi hingga fleksibilitas taktik yang sangat cair. Fokusnya jelas, menghapus memori kegagalan masa lalu dan menggantinya dengan mentalitas pemenang. Piala AFF kali ini adalah panggung pembuktian bahwa tangan dinginnya mampu mengubah potensi menjadi prestasi nyata, sekaligus mematahkan kutukan sepak bola tanah air. Masyarakat Indonesia punya gairah luar biasa. Kalian layak mendapatkan lebih dari sekedar runner-up, ujar Herdman. Kami membangun brotherhood yang kuat. Kami akan bertarung di setiap jengkal lapangan demi satu tujuan, melihat merah putih di podium tertinggi. Kutukan itu akan patah, tegasnya. Stadion utama Gelora Bung Karno bersiap menjadi saksi bisu bentrokan fisik antara timnas Indonesia melawan Oman dalam ajang FIFA Matchday Juni 2026. Menghadapi tim peringkat 79 dunia tersebut, pelatih John Herdman harus memberikan porsi latihan khusus pada ketahanan fisik dan duel 1 lawan 1. Oman dikenal dengan gaya bermain khas Timur Tengah yang mengandalkan keunggulan postur serta transisi serangan balik yang sangat cepat. Lini belakang Garuda yang kini lebih kompetitif menjadi sorotan utama. Kehadiran barisan bek tangguh diharapkan mampu memutus aliran bola udara lawan dan memenangkan duel-duel kunci di area penalti. Secara taktik, Indonesia diprediksi akan bermain lebih rapat untuk meredam agresivitas pemain tengah Oman. Laga ini bukan sekedar mengejar poin untuk mendongkrak peringkat FIFA, melainkan ujian mentalitas bagi skuad Garuda sebelum menatap kompetisi Asia yang lebih besar. Pertandingan melawan Oman bukan sekedar pengisi kalender FIFA Matchday bagi kami. Ini adalah ujian nyata untuk melihat sejauh mana perkembangan level kompetitif tim ini sejak saya mengambil alih kepemimpinan, ucap Herdman. Lini belakang timnas Indonesia bakal makin horor bagi lawan.
Rumor liar di soal pemain naturalisasi 2026 kembali memanas. Kabar burung yang lama berhembus kini mendekati kenyataan. Pascal Struijk, bek tangguh Premier League, dikabarkan segera mengenakan jersey Garuda. Siapa yang nggak kenal Struijk? Pemain berusia 26 tahun ini adalah pilar utama di kasta tertinggi Liga Inggris. Memiliki tinggi badan 190 cm, ia dikenal sebagai bek modern yang tenang, jago duel udara, dan punya akurasi operan yang luar biasa. Media Belanda bahkan menyebutnya sebagai salah satu bek paling potensial yang terlupakan oleh skuad oranye. Laporan terbaru menyebutkan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi intens dengan agen sang pemain. Di tahun 2026 ini, dengan misi Indonesia menembus peringkat 70 besar FIFA, kehadiran Struijk akan menjadi kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan bersama Jay Itzes dan Mace Hilgers. Bayangkan, 3 bek raksasa Eropa menjaga gawang Indonesia. Jika proses perpindahan federasi ini rampung sebelum FIFA Matchday mendatang, Struijk diprediksi akan langsung debut dan menjadi tembok Berlin baru bagi skuad asuhan John Hartman. Ini bukan lagi sekedar mimpi, tapi proyek ambisius menuju pentas dunia. Menjelang jendela FIFA Matchday Juni 2026, gairah sepak bola tanah air kembali membara. Fokus kini tertuju pada nahkoda anyar timnas Indonesia, John Hartman, yang mematok target tinggi untuk kesiapan anak asuhnya. Pelatih asal Inggris tersebut secara terbuka mengungkapkan harapannya agar timnas Indonesia dapat tampil dengan kekuatan penuh atau full squad. Hartman menegaskan bahwa kehadiran seluruh pemain kunci, baik yang merumput di kompetisi domestik maupun para pemain abroad di liga-liga top dunia, menjadi krusial untuk mematangkan strategi permainan. Bagi Hartman, bulan Juni bukan sekedar jadwal uji coba biasa. Ini adalah momentum emas untuk memperdalam chemistry antar lini yang selama ini terkendala jarak klub, menguji taktik baru melawan rival dengan intensitas tinggi, mendongkrak peringkat FIFA Indonesia guna mengamankan posisi yang lebih menguntungkan di kancah internasional. Dukungan dari klub dan kondisi fisik pemain yang prima menjadi faktor penentu terkumpulnya skuad impian ini. Publik kini menanti, akankah di bulan Juni nanti kita bisa melihat kesebelasan terbaik Garuda berdiri bersama di bawah satu komando demi membawa Indonesia terbang lebih tinggi. Peta persaingan sepak bola Asia Tenggara kini memasuki babak baru. Kehadiran FIFA ASEAN Cup sebagai kompetisi resmi di bawah naungan FIFA bukan sekedar perubahan nama, melainkan pengakuan dunia terhadap gairah sepak bola di kawasan ini. Di tengah antusiasme yang membara, satu sosok tampak paling bersemangat, John Hartman. Pelatih timnas Indonesia tersebut secara terbuka menyatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar untuk segera memulai kampanye di turnamen prestisius ini. Bagi Hartman, status resmi FIFA mengubah segalanya. Mengapa ini penting bagi Hartman? Poin peringkat FIFA. Dengan restu langsung dari otoritas tertinggi sepak bola dunia, setiap kemenangan kini memiliki nilai poin yang jauh lebih krusial untuk mendongkrak posisi Indonesia di peringkat dunia. Pemanggilan pemain luar negeri. Format resmi ini memberikan kekuatan bagi Indonesia untuk memanggil talenta-talenta terbaiknya yang merumput di Eropa tanpa terhalang izin klub. Standar profesionalisme. Hartman melihat turnamen ini sebagai kesempatan untuk menguji kedalaman skuad Garuda di level yang jauh lebih terorganisasi dan kompetitif. Kami tidak hanya ingin berpartisipasi, kami ingin mendominasi. Format baru ini adalah panggung yang layak bagi ambisi Indonesia, ujar Hartman dalam sebuah sesi wawancara. Sepak bola Asia Tenggara sedang berkembang pesat, tapi dengan campur tangan FIFA, standar taktis akan naik drastis. Ini bukan lagi soal fisik semata, tapi soal kecerdasan di lapangan. Saya sedang menyiapkan sistem yang bisa beradaptasi dengan cepat. Kami sudah memulai analisis mendalam terhadap setiap lawan, dan kami akan memastikan Indonesia menjadi tim yang paling siap secara taktikal saat peluit pertama dibunyikan. Lanjutnya, menatap trofi pertama. Setelah bertahun-tahun menjadi raksasa yang tertidur di kancah regional, di bawah asuhan tangan dingin John Hartman, Indonesia kini menatap FIFA ASEAN Cup sebagai target utama.
Ketajaman strategi Hartman yang dipadukan dengan atmosfer baru dari FIFA diprediksi akan menjadi kombinasi mematikan bagi lawan-lawan di Asia Tenggara. Waktu persiapan mulai berjalan, mesin skuad Garuda mulai dipanaskan. Publik sepak bola tanah air kini menunggu. Mampukah gairah John Hartman ini berbuah trofi perdana yang sudah lama dinantikan?